Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 0541813103 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari salah satu mata kuliah, yaitu pemrograman berbasis web. Dengan soal seperti ini, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pekerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS-File sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Pertama, yaitu halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Terdapat kode mata kuliah atau nama mata kuliah, terus kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok seperti bahan ajar, status, data. Terdaftar fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select atau radio atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri dari pilihan UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Kategori mata kuliah, dapat filter yang menampilkan jumlah stok quantity atau dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Selanjutnya terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat diset ulang atau di reset. Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasi dependent option seperti misalkan ketika kita memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih dari sama dengan safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesannya ada warning, ataupun teks berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesannya adanya bahaya, ataupun teks berwarna merah apabila stok 0 atau kosong. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Oke, lanjut saja, kita kerjakan dulu bagian satunya. Kita langsung login. Ini saya melanjutkan dari tugas 1. Oke, di sini terdapat ada informasi stok bahan ajar dengan 4 mata kuliah, yaitu pengantar manajemen, pengantar akuntansi, biologi umum, dan dasar-dasar sosiologi. Yang pertama, pengantar manajemen dengan jumlah 28 dengan status aman, catatan edisi 2024 cetak ulang. Pengantar akuntansi dengan jumlah 7, status menipis dengan catatan cover baru. Biologi umum praktikum yaitu dengan jumlah 12 dengan status aman dengan catatan butuh pendingin untuk kit basah. Judul dasar-dasar sosiologi dengan jumlah 2, status menipis, catatan stok menipis, prioritaskan reorder. Di sini pengantar manajemen jumlahnya 28 dengan status aman itu dikarenakan jumlah stoknya lebih dari safety stock.
safety stock di sini terdapat 10. Jadi jika kurang dari 10, statusnya akan menipis. Oke, lanjut kita coba edit. Ini di sini 28, kita jadi 7 dengan catatan buku sudah dibeli mahasiswa. Oke, berhasil. Dan di sini statusnya menjadi menipis ya, yang tadinya aman karena di sini kurang dari safety stocknya. Selanjutnya kita coba edit pengantar akuntansi dengan jumlah 7, status menipis kita ubah jadi 15. Dengan catatan buku sudah berhasil. Statusnya menjadi rubah juga menjadi aman. Dari awalnya tadi menipis karena kurang dari 10, sekarang menjadi 15, jadi statusnya aman. Lalu di sini terdapat ada tambah bahan ajar. Kita contoh masukkan bahan ajar. Kewirausahaan. Di era digital. Dan pilih kategorinya MK wajib. UPBJJ-nya contoh Jakarta. Dengan harga 70.000. Jumlahnya kita masukkan 20 dengan catatan stok baru. Nah, di sini berhasil, sudah terdapat mata kuliah baru yaitu kewirausahaan di era digital dengan jumlah 20, status aman, dan catatannya stok baru. Lalu tadi soal diharuskan adanya fitur filter. Adapun filternya seperti ini. Jadi di sini kita itu bisa melihat UPBJJ dari Jakarta dengan mata kuliah hanya 3, itu pengantar manajemen, pengantar akuntansi, kewirausahaan di era digital. Lalu Surabaya di sini hanya 1, yaitu biologi umum. Makassar 1, dasar-dasar sosiologi. Padang di sini data bahan ajar tidak ditemukan. Lalu Denpasar juga tidak ada. Lalu di sini ada filter urutkan berdasarkan judul. Di sini tuh akan ditata dari sesuai abjad. Ini di judul mata kuliahnya. Lalu urutkan berdasarkan jumlah. Di sini diurutkannya dengan jumlah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu ada urutkan berdasarkan harga. Di sini juga diurutkan dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal atau terbesar. Lanjut ke tugas yang bagian 2, yaitu tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework atau Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan atau sequence number, misal DO 2025 strip 001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah data tracking terbaru menjadi DO 2025 strip 002 dan sebagainya. NIM diisi secara manual oleh pengguna, lalu nama diisi secara manual oleh pengguna. Ekspedisi ada JNE reguler atau JNE express, dipilih oleh pengguna berdasarkan data
pada UPBJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Lalu ada tanggal kirim, dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data pada array of object paket harga. Struktur Vue.js pada tugas praktik ini disarankan sebagai berikut. Seperti ini. Untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam pengerjaan tugas praktik 2, lampiran file dummy data file data bahan ajar.js yang dilampirkan bersama dengan file ini menjadi template atau acuan yang dapat digunakan masing-masing file stok appe.js dan stacking appe.js. Oke, langsung saja masuk yang tadi, masuk ke tracking pengiriman. Sini terdapat ada nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim. NIM-nya kita masukkan NIM kita sendiri. Ekspedisinya kita pilih yang contoh reguler. Di sini sudah ada jadi detail isi paket. Ada bio L4201 dan PSIP 4001 dengan total harga 140.000. Langsung kita tambahkan. Data berhasil disimpan dengan nomor DO 2026 strip 0002. Nama dengan Padilla, paket UT002. Nah, di sini jadi sudah ditambahkan data yang kita sudah tadi isi. Dan di sini terdapat detail perjalanan di sini. Data DO dibuat dan menunggu pick up kurir. Mungkin cukup sekian dari saya untuk mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf bila masih ada kesalahan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.